diri nih Oji. Tapi kalau Eudora lagi, itu Kagura berat ternyata. banget. Kayak gini loh, Eudora itu tidak punya skill escape mechanism. Dia Ya, walaupun burst fire, tapi ketika ditompok sama lampu-lampu, dia cuma tinggal bilang, astagfirullah. Tapi kalau kali ini, dengan adanya Kagura, dia masih bisa dengan flee-nya menggocek pergerakan. Karena jujur, pergerakan dari seorang Drian dengan Kaguranya itu bahaya banget menuju di arah mid game. Tapi Profesor, menurut Profesor dengan 2 draft pick seperti ini akan seperti apa Profesor yang terhormat? Wah, ini main targeting sama lockdown sih. Gimana caranya agar bisa memaksimalkan, apalagi ada Popheus, tapi Popheusnya bisa kemakan sama Esmeralda. So, permasalahan di sini adalah siapa yang bisa melakukan inisiasi lebih rapih. Apakah pick off dari Onyx dengan culik-culikan di early game-nya yang agresif, atau nanti di late game insurance dari Kufra dengan setup movement-nya. Dan ini persis banget kayak di game yang pertama, kita akan melihat Jauhead versus Kufra lagi, Ranger Emas. Alright. Langsung saja kita tanpa berlama-lama langsung menuju ke Royal Derby. Pertarungan dari raja kita juga raja dari segala raja. Siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini langsung dipandu oleh Kalung Emas atau PPKM. Papulung KB Mas Oji. baiklah kalau begitu. Kita bersiap lagi. Tiap landingnya udah diisi juga oleh masing-masing player. Popheus dan Lapu-Lapu bertemu di bagian bawah. Sementara Palmon dan juga Esmeralda bertemu di bagian atas. Mungkin nantinya kita akan melihat ada perubahan rotasi lagi yang cukup cepat. Hanya saja untuk Suns-nya masih diganggu oleh Finn. Sedikit lagi HP tersisa. Dan juga dari Purple Buff-nya masih bisa diamankan. Keyboy pun melakukan yang sama. Tapi dua hero yang berada di arah Kyoshi masih bisa mendapatkan ataupun mengcover karena Purple Buff tersebut Oji. Oke, benar sekali, tapi lihat di depan sana dari seorang cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan R7, masih coba untuk bertahan. Suns dapetin keunggulan untuk kali ini. Sepertinya tidak membuat seorang Suns benar-benar bisa maksimal. Dari segi gold mereka tidak terlalu terpaut jauh, tapi lihat bakal diganggu dari seorang Jauheadnya. Keyboy di depan sana, Sin benar-benar membuat seorang Keyboy yang harus berpikir keras di sini Pak Pulu. Yap, dan Finn-nya pun masih dengan permainan agresifnya menampakkan wujudnya di dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Membuat mereka mungkin agak sedikit was-was dan juga ketar-ketir. Lalu berpikir puluhan kali untuk bisa melakukan rotasi ataupun melakukan sebuah inisiasi. Sementara itu di bagian bawah, cewek dan juga R7 dengan setengah darah yang dimiliki oleh cewek akan ke R7 mau melakukan hal yang cukup lebih. Ada Albertnya sedikit lagi level 4. Mungkin dengan Phantom Execution, satu Tonros dan juga Punchernya bisa langsung mendapatkan ke arah ceweknya nih Oji. Cewek yang bukan cewek kak, tapi kali ini lihat sepertinya para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka bakal coba untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Turtle yang pertama bakal coba diamankan, sedangkan Drian masih di level 2. Clay dengan satu buah parsanya, Patem bisa ke arah belakang, tapi ternyata dilempar Clay-nya mencoba untuk bertahan. Shadow Kill dibagi begitu saja. VYN lihat gak, ketika satu Hayabusa Shadow Kill nyangkut ke VYN, dia lompat yang jauh supaya tidak berbalik terhadap seorang Clay Pak Pulung. Yap, tapi cewek pun mulai hadir, masih aja terus bak. Nah loh, mulai ada aksi sebuah lompatan, tapi cewek yang gak mau terlalu bernafsu karena mungkin tidak terlalu worth it karena Kufra lah yang dikejar. Tapi turtle-nya udah mulai digocek nih Oji. Yes, benar banget mencoba digocek. Dan lagi-lagi seperti biasa, dua tim ini benar-benar adalah dua tim yang sangat PHP dengan Turtle. Benar-benar diberikan harapan palsu. Diajak jalan keluar tapi ternyata ditinggalin begitu saja Pak Pulung. Yap, lagi dan lagi memberikan harapan hanya akan membuat sebuah hal itu semakin menyakitkan apabila itu di luar ekspektasi. Tapi di luar kali ini kita lihat setengah darah lagi dari turtle-nya. Mulai dilemparkan untuk Finn-nya langsung dikeroyok habis-habisan, tapi turtle-nya cukup berdiri bebas. Ada Phantom Execution Tonros-nya, turtle berhasil langsung diamankan, first blood langsung diambil. Sementara itu untuk Albert-nya memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi masih didorong lagi dengan adanya flame shot yang dikeluarkan oleh Kagura, dan selamatlah sudah pemain Onyx Esports Oji. Flame shot yang bagus banget dari seorang Drian membuat Lancelot dari Albert terdiam, tidak bisa masuk lagi lebih dalam. Dan si atas top lane sana, Sin bakal coba dihajar begitu saja. Kiba Astable Force telah dikeluarkan ejector, dan bahkan dengan ada Bang Sin flickernya menyelamatkan diri dia dari top lane. Tapi di depan top lane sepertinya cewek bakal menjadi bulan-bulanan warga, dan Prime Fighters Israel berhasil membuat cewek terdiam tak bergerak sama sekali Pak Pulu. Yap, dan di mana Brave Fighter aktif, ada imun juga yang dia dapatkan lewat tiap lompatannya, dan itu aja mungkin bisa menjadi sebuah momen yang sangat baik. Tapi sekarang Tyrant Rage-nya hanya nepok nyamuk di pinggiran rumput yang ada di area top lane sana Oji.
Ya benar banget tadi nyamuknya lumayan banyak ataukah ada Natalia yang kita tidak melihat di sana bahkan para pemain dari tim Onyx mereka belum bisa menyusul dari segi gold. Dari tim RRQ di early game mereka punya power yang cukup kuat tapi di late game ingat dari tim Onyx mereka sangat-sangat kuat bahkan Albert sekalipun di combo oleh seorang Rian satu kali wombo yang overturn pasti down Pak Pulung. Iya benar sekali. Ini kembali pasif lagi permainan tidak sekencang apa game 1 dan juga game yang kedua. Picky Boy-nya dengan ejector masih berusaha ditabrak dengan Tyrant Repen. Ada Feather Ice Track tapi Picky Boy-nya masih bisa kabur dengan satu flicker. Di bagian belakang ada Phantom Extinction langsung nabrak aja Drian yang berhasil langsung didapatkan. Tapi ceweknya masih berusaha untuk langsung melompat indah. Sedikit lagi yang tersisa Albertnya udah ada Shadow Kill juga damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hilang sudah pergerakan satu jungler damage adalah RRQ Oji. Itu dia ketika dengan ada sebuah Lancelot dan lawannya Popheus sangat enak dan mudah untuk menggapai seorang Albert dan terbukti satu kali keprekan dan ditambah dengan Shadow Kill yang dimiliki seorang Suns membuat Albert tak berdaya. R7 berada di arah ujung sana. Reflektor dikeluarkan. Suns bakal coba dihajar begitu saja tapi ternyata Suns kali masih berhasil kabur dengan quad Shadow yang dimiliki dan bahkan digocek begitu saja. 40 kali ini Lionel Suns benar-benar menggocek pergerakan dari tim RRQ Hoshi R7. Iya, lewat 5 menit masih cukup pasif permainan ya Prof ya. Hanya ada masing-masing 2 poin kill loh Prof. Ya sini benar-benar malah intensitas team fight-nya menurun banget dan bahkan Yap. fall off drop banget. Jadi buat teman-teman dari kedua belah tim seolah benar-benar hati-hati. Ini benar-benar reset seolah jadi game best of one Pak Bolo. Oke. Feather Attack-nya pun gak mengenai ke arah siapapun karena lingkarannya terlalu kecil ataupun sudah cukup besar tapi untuk targetnya berada di luar area tersebut Oji. Ya betul bukan sembarang betul dan di arah top lane sana Bang Sin cuma bisa melakukan clear minion begitu saja dan di sini bakal coba dipaksa tim fight asal force dikeluarkan ejector dan bahkan Sin menuju ke arah belakang Shadow Kill tadi dikeluarkan berbagi dengan para pemain Demonic lainnya dan lihat satu buat Sorus dan juga PTM Sikusan ke arah belakang tapi Albert sayang sekali gak punya mana. Albert yang bisa masuk lebih dalam lagi Tyrant jaga kena tapi bahkan Sin harus hilang. Sin dilempar dengan ejector dari seorang Kimoy dan di sini dua pemain dari tim RRQ udah tumbang. Ini bencana Pak Pulung. Oke, namun R7 pun udah mulai hadir ke bagian atas. Dia hanya melihat keruntuhan dari satu auto-turret yang dia milikin. Berhasil pemain Onyx walaupun tidak ada yang tumbang di tubuh mereka. Tapi ada 2 player yang dimiliki oleh RRQ berhasil langsung dilumat begitu saja. Keunggulan lagi untuk Onyx Esport. Ini dia sebuah aksi kejutan. Tapi ternyata R7-nya dilemparin lagi, didorong lagi dengan adanya flame shot. Menjadi ada jarak dan selamat sudah Drian untuk saat ini Oji. Yes, masih coba untuk selamat tapi lihat di sana kalau kata VYN jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snake Video ya. Alright, kali ini 35 detik menuju ke arah turtle yang selanjutnya di sini Pak Pulung dan Profesor. What happened Ayana di game kali ini Profesor? Ya tempo yang benar-benar turun membuat kedua belah tim juga lebih berhati-hati. Tapi jangan sampai kehati-hatian ini malah membuat mereka jadi ragu untuk melakukan inisiasi. Karena menurutku kedua belah tim juga sebenarnya punya power sendiri kok untuk melakukan inisiasi Ranger Mas. Yes, benar. Bukan suara benar kali ini. Dan lihat dijaga pergerakannya tidak dilepasin begitu saja. Feather Extract sudah tidak ada. Membuat informasi yang cukup jelas dan itemnya silakan Profesor. Itemnya langsung BOD seperti dari Albert. Dia mau benar-benar full total damage. Sama halnya seperti Suns, War X, Blood of Despair. Tapi bedanya Legend Sword sudah diamankan oleh Suns karena perbedaannya di sini Suns belum tumbang sama sekali. Namun untuk dinaik dari segi damage-nya belum ada. Dan menurutku baru cewek kayaknya OTW ke arah Antiquiras agar tidak terkena damage dari War X dan Penetration yang terlalu tinggi. Alright, dan bakal lihat udah dikeker begitu aja secara VYN. Sas bakal menjadi pilihan, Terrence dikeluarkan Allah dan bahkan kali ini saat tumbang tak bersisa, hilang di telan bumi. Albert juga bakal menjadi pilihan kedua dan lihat satu buah flash shot from Drian save the day untuk Demonic. Tapi ternyata R7 menyelamatkan satu buah turtle yang tertinggal begitu saja. R7 versus Everybody dan Bang Sin is coming. Cewek Popheus kali ini kalah dengan Esmeralda. Kita tahu natural counternya dari Popheus adalah Esmeralda 40. Yap, dan dia pun langsung aja nge-play ke arah kiri, tidak mau lagi memperhatikan ataupun menggubris kehadiran dari Esmeralda di atas sana. Pertempuran antara Lapu-Lapu dan juga Popheus masih terjadi di tengah. Burstnya memberikan coveran terhadap Drian. Tapi sekarang kita lihat aja udah ada 1/4 SP yang tersisa ataupun yang dimiliki oleh cewek belum bisa dipuntuhkan oleh R7 nih Oji. Yes, R7 benar-benar memberikan pesona yang luar biasa dengan lapu-lapunya. VN di arah bottom lane bakal coba dapetin satu Pak Pulung.
Tyrant Revenge-nya nggak kena karena ada Shadow Kill, tapi damage pun belum berasa. Masih bisa digocek lagi dengan kuat Shadow. Ada Burst yang udah mulai hadir ke bagian bawah. Cyclones yang belum dikeluarkan. Lethal counternya juga masih disimpan. Ada Xin dengan darah yang masih sangat-sangat tebal. Ada backup di bagian belakang dengan Feather Ice Strike-nya udah langsung diberhentikan begitu aja. Sans masih melihat di dalam rumputan dan tidak mau keluar sampai momen yang tepat, Oji. Yes, benar banget kali ini Pak Pulung. Tapi lihat di tengah sana bakal ada Yinga overturn K. Tapi ternyata tidak. Peter Persecution bakal coba untuk menuju untuk kabur terlebih dahulu. Puncher menuju ke arah satu buah Little Wonder Pak Pulung. Yo. Di tengah kali ini pertempuran udah semakin ramai, namun dia bagian atasan ada berapa langsung keluarkan pinnya berhasil tertangkap. Sedikit lagi MP tersisa, udah ada backup dari Clay dengan energy impact dan juga crossover yang dikeluarkan walaupun gak terlalu kena. Udah ada kuat Shadow lagi tapi masih bisa bertahan, sementara Dria melemparkan payung ya, ini overturn-nya sakit banget. Albertnya sedikit lagi MP bisa langsung dikejar aja, tapi Tonrosnya masih bisa menyelamatkan dari adanya ejector langsung dikeluarkan. Cyclones mengusir mundur pergerakan dari Sin untuk tidak bisa mendekat langsung ke arah rekan-rekannya. Ini dia aksi yang langsung dikeluarkan oleh pemain Onyx dan juga pertempurannya again and again pecah. Lethal counternya on point dan Keyboy-nya masih berusaha kabur dari arah tersebut. Pertempurannya kembali pecah di bagian tengah dengan Cyclones mencoba untuk langsung memberikan backup terhadap rekan-rekan dari Onyx Esports. Again and again Burst menjadi palang pintu ataupun benteng utama untuk timnya. Wow. Yes, dan ini benar-benar permainan yang sangat amat classy ya dari kedua belah tim karena mereka saling baku hantam satu sama lain, dan pola permainan dari RRQ Hoshi-nya ini yang menurut aku ternyata benar-benar bisa apa ya, aku nggak bilang terbaca tapi ketahan lah hitungannya dari Onyx Esports-nya. Bagaimana cara mereka dengan itemization untuk durability, tarik ulur yang pasti banget, dan bahkan mereka benar-benar seolah memberikan tekanan yang luar biasa dari teamfight barusan. Drian, apalagi ini benar-benar berbahaya banget loh dengan ini yang overturn-nya. Apalagi kalau connect-nya ke arah Albert yang dia benar-benar se-squishy itu Pak Pulung. Yap. Ini dia masih ada pergerakan, masih ada sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Ada 3 player di bagian tengah, sisi kanan, sisi kiri, dan juga tepat ada Kagura di bagian tengah untuk bisa memancing player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7-nya melemparkan 2 piringan yang milikin, tapi masih bisa ditahan oleh Keyboy, masih tidak mau keluar dalam rumputan. Ada Albert-nya yang masih standby dan juga dengan Phantom Execution langsung menabrak ke bagian depan. Ada Federation di bagian belakang. Untuk Burst-nya udah nggak kuat lagi menahan painnya, damage yang dikeluarkan hingga mengakibatkan dia pun langsung menghilang dari Land of Dawn, menyisakan 4 player yang ada di area mid. Popheus-nya mulai diserang, Brave Fighter dikeluarkan, masih bisa bertahan, kabur ke bagian belakang. Ada emoticon yang sudah dikeluarkan juga, tapi R7-nya pun mundur. Sementara Sin-nya juga memberi sebuah gocekan. Brave Fighter yang kali ini dilemparkan dengan ejector, berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah R7, karena R7-nya pun untuk sekarang udah gak kuat lagi menahan painnya. Damage yang dikeluarkan langsung aja Shadow Kill-nya untuk bisa langsung memberikan damage secara besar kepada player dari RRQ Hoshi. Oh my god, ejectornya lagi-lagi berhasil mendapatkan satu, tapi lihat satu menuju ke arah belakang. Polystar pun mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini kelihatan satu, pindah hilang, dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports gak bisa berdaya kali di RRQ Hoshi. Mereka kehilangan momentum yang cukup banyak, dan Bangsin gak bisa versus everybody. Burst fire yang banyak besar kali ini dari tim Onyx Esports. Kagura, ada cewek, dan bahkan Burst Lethal Counter dan juga Shadow Kill bakal bisa menemukan Bangsin dengan cukup cepat Pak Pulung. Yap, itulah tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara di bagian tengah mereka masih menguasai, mereka masih sama-sama berada di area mid untuk membagi wilayahnya agar tidak ada satupun yang bisa menginisiasi masuk nih. Profesor kembali adem lagi pertempuran. Langsung tarik ulur reset, dan mereka benar-benar seolah tidak mau kehilangan game kali ini karena melihat potensi dari kedua belah tim, mereka bisa saja melakukan sedikit kesalahan dan bahkan berakibat fatal. Dan itu yang dihindari tentunya Pak Pulung. Apalagi kalau misalkan menengok dari player Gods by Living by Mandiri, Sin unggul jauh banget, tapi Sans menyusul di belakangnya. Melihat Albert yang ternyata berada di posisi yang kelima. Menurutku ini bukan posisi yang bagus, tapi perlahan-lahan Albert juga bakal menyusul, namun masih belum setara goldnya. Karena cewek juga ini benar-benar dalam keadaan yang benar-benar optimal dan memiliki itemization yang cukup Pak Pulung. Yap, tapi ini benar-benar ditahan ya. Ada 5 player dari RRQ Hoshi yang mereka semua sekarang udah stick together. Nggak terlalu terpisah, nggak terlalu membuat jarak yang cukup jauh. Tapi udah konsol langsung ditabrakkan begitu aja. Ejectornya berhasil kali ini langsung mendapatkan pin. Akankah Pin menjadi korban? Dan benar aja ada Federation di bagian belakang juga untuk memberikan backup dengan damage yang begitu menyakitkan. Phantom Execution-nya juga masih gagal untuk memberikan damage balasan terhadap Hayabusanya. Namun untuk kali ini ceweknya dengan Demonic Force yang dimiliki masih bisa diselamatkan oleh Keyboy. Dan juga mereka pemain Onyx Esports tidak ada yang tumbang dan masih bisa selamat di bagian belakang Oji.
Lihat Immortality pecah dengan Professor yang dimiliki dan kill spree didapatkan. Ini bakal menjadi tim 4 versus 3 bakal coba dipaksa dan bakal Lord sudah diamankan oleh Sans. Dan Bastin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Cewek menjadi pilihan pertama. Di depan sana ada Sans. Mencoba untuk kuat Shadow dikeluarkan dan menuju ke arah belakang. Gak boleh maju dan berhirahi ke arah belakang. Professor dengan flicker. Sans jadi pilihan. Dan lihat Polystar pun bakal coba dipop-up begitu saja. Penta execution menumbangkan seorang Sans. Albert langsung mundur ke arah belakang. Flash dari dikeluarkan dan bahkan satu hit terakhir double kill from Boots. Lihat dengan balik-balik bambu menuju ke arah Bangsin dan harus mundur. RRQ Hoshi kehilangan 2 playernya dan bakal burst fire menuju ke arah backline-nya. Mereka tidak punya R7 di sini 40. Flame shotnya on point banget loh. Andai tadi dia ada flame shot mungkin agak ada yang berbeda. Tapi ternyata untuk kali ini SME-nya dengan satu Fallen Star Moon baik banget. Untung saja backup yang diberikan pun masih bisa dibuat untuk maksi pelarian siri dari Kaguranya nih Oji. Ya benar, bukan separang benar. Tapi lihat di arah top lane sana. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk mendapatkan satu buah clear di arah top lane. Dilempar soal Kiboy. Pin di depan sana. Kiboy bakal jadi bulan-bulanan. Kiboy tidak bisa dijemput dan bahkan Kiboy kejecot. Kiboy benjol yang membuat tim RRQ Hoshi kali ini berhasil melakukan clear. Dan bakal mendapatkan keuntungan atas seorang Kiboy dari top lane 40. Yap, ceweknya pun memisahkan diri sejauh ini ada 3 player dari Onyx di atas sana. Itemization-nya nih Profesor udah terlihat lagi. Ini kayaknya bakal menuju ke arah Immortal dari Boots karena dia butuh banget Immortal, apalagi udah mulai memasuki menit yang ke-15 perlahan-lahan. Tapi Sans apakah dia bakal ke arah Rose Gold Meteor karena balik lagi untuk menghindari damage yang terlalu tinggi dari Clay dan setup lagi kali ini dari Finn. Perlahan-lahan karena dia juga bakal menuju ke arah Immortality Pak Polo. Yap, satu center turretnya pun berhasil ditumbangkan menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ Hoshi sejauh ini. Berarti imbang untuk area defensif mereka nih Oji. Ya sebenarnya banget itemnya silakan Profesor. Ya, ini lagi-lagi deh kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan dari itemization, Holy Crystal udah dimiliki oleh beberapa pemain, let's say seperti Sin dan juga Drian kali ini udah memiliki satu Holy Crystal. Jadi siapapun yang bakal terkena burst effect dari kehadiran Kagura atau bahkan mungkin Clay juga walaupun dia nggak punya Holy Crystal tapi dia memiliki burst damage yang tinggi, mereka harus berhati-hati dengan adanya magic kejutan kali ini, Apollo. Yap, sementara itu langsung ada Falling Star Moon tapi masih bisa bertahan untuk timnya. Tepat berada di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh Esports. Hanya saja untuk kali ini Popenya langsung berhasil diamankan. Shutdown pun berhasil dilakukan. Hayabusanya pun menjadi korban tambahan. Finnya berhasil mundur ke bagian belakang tapi Fin dilemparkan lagi layaknya bola voli yang langsung aja berpindah tempat. Hanya saja untuk Fin tertembak dengan flame shot dari defense langsung dicas begitu aja. Langsung tertangkap basah. Torosnya nggak kena, mundur lagi. Kiboynya mencoba untuk mengkocek tapi masih bisa selamat dan juga ada 2 orang bersama dengan 3 orang masing-masing dari tim yang sudah hilang sejauh ini loh. Lihat tadi ketika mau coba dicuri tapi ternyata Boots dari pilihan Profesor dikeluarkan pedestrian tapi ternyata Boots still survive terlalu kuat. Lethal counter dan bahkan dengan stiker rival dari RRQ Hoshi Esports dikeluarkan untuk memancing keributan dari seorang Boots, membuat R7 harus mundur terlebih dahulu. Di sini kita lihat dengan 17 menit yang sudah bertanding, walaupun kalah dari segi point kill, RRQ Hoshi masih memiliki kesempatan, tapi Onyx Esports mereka lebih lagi karena mereka memiliki 6 objektif gaming yang sangat diunggulkan kali ini. Onyx Esports berkat adanya Sans dengan pengalihan isu team fight di arah River tadi, Sans dapetin inhibitor. Kalau Sans gak dapet inhibitor itu mungkin menjadi rugi bandar untuk tim Onyx Esports, Profesor. Yes, ini untungnya trade kill-nya juga belum terlalu banyak. Leses 1 tuker 5, bahkan itu hal yang terburuk yang terjadi bagi tim manapun ketika udah mulai memasuki late game atau bahkan 5 untuk 0. Yang penting adalah bagaimana in out-nya dari RRQ Hoshi, karena kalau misalkan mereka membawa Kufra, mereka adalah hit or miss. Dengan Kufra, kalau seandainya miss mereka harus setup ulang, kalau hit mereka harus langsung all out dan melakukan eksekusi. Kalau tidak, mereka bakal bisa dibalikan dengan cepat karena balik lagi ada ejector, ada jawhead. Apalagi dengan kehadiran dari Boots yang bisa melakukan eksekusi secara cepat dengan menggunakan lethal counter kali ini Pak Polo. Yap, sementara itu belum ada inisiasi lagi walaupun tadi konsolnya langsung udah dikeluarkan, ada aksi penghilangan tapi ternyata belum ada target yang berhasil didapatkan. Sementara Kiboy-nya dengan ejektornya R7 langsung dikit begitu aja udah Yin yang overturn begitu menyakitkan setengah lagi untuk darahnya. Popeo sudah mulai beraksi tapi Lordnya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Cuma pertempurannya nggak bisa dielakkan lagi. Stun pun terjadi, pertempuran begitu besar terjadi di area River di mana ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Finnya mencoba untuk cover ke belakang tapi ternyata
ternyata udah ada aksi lompatan lagi dilakukan oleh Phoeus. Balik lagi dengan One Shadow-nya, ya Busaya selamat, Phoeus-nya udah hilang. 3 melawan 3, udah ada Palistar pun juga Jawet yang kau pun menjadi korban untuk kali ini Oji. Dapat Lord plus 2 orang dari tim Onyx Esports ini, benar-benar keuntungan yang luar biasa Araki Hoshi. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka benar-benar harus nge-defense dan untungnya ada Drian yang masih survive. Kalau nggak ada Drian itu beda kasusnya. Karena high ground yang dimiliki Drian ini sangatlah penting untuk defensif yang terakhir kalinya untuk kali ini. Kenapa? Karena kalau ini jebol dan Rian termakan oleh Bang Sin, ini mungkin menjadi akhir dari tim Onyx Esports di Royal Derby League yang kedua. Pak Pulung lihat bakal ada seorang Boons, ada Stans di depan sana, tapi terlihat pergerakannya dan ternyata Pedestrian telah dikeluarkan, belum ada yang overturn dan bahkan Bang Sin membuat Rian takut untuk memberikan yang overturn, telah keluarkan Flameset dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx Esports seperti yang udah memberikan informasi kalau di sana Sen Shadow dikeluarkan, kalian tertumbangkan dan 1 poin high ground defensif bola Onyx Esports yang didapatkan. Ini bisa dibalikan keadaannya untuk tim Onyx Esports Pak Pulung. Wow, hampir masuk menit 20 lagi, kembali menjadi game Alot Profesor dengan hero-hero yang durability-nya gede-gede banget semuanya. Balik lagi sih, udah mulai memasuki menit ke-19. Siapa yang lebih rajin untuk memberikan satu slot terhadap Immortality, dia yang bakal mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau setup team fight-nya lebih bisa dimaksimalkan. Onyx Esports dengan Jawhead, mereka bisa memaksimalkan pick off again and again. Aku mention bahwa mereka bisa menculik satu demi satu pemain dari RRQ Hoshi. Tapi jangan sampai yang diculik itu malah menjadi bait, malah menjadi umpan agar Finn bisa melakukan setup dengan menggunakan Tyrant Revenge-nya. Karena ketika setup tersebut terjadi, udah bisa dipastikan bahwa Finn akan bisa mendapatkan banyak Tyrant Rage. Dan banyaknya Tyrant Rage akan bisa di follow up langsung dengan Sin, R7 tentunya dengan double stun-nya. Ditambah dengan eksekusi dari Albert sebagai assassin, serta Clay dengan artileri dari high ground-nya, Bang. Oke, ada 2 player. Purple buff-nya mulai di-invade lagi nih, Ji. Apa yang akan mereka lakukan? Oke, mereka bakal team fight begini, tapi di depan sana Albert berhasil mendapatkan purple buff-nya lagi dan lagi. Invasi gak bisa terlalu dive in, tapi Boots bakal coba untuk memberikan damage di depan sana. Flame setelah dikeluarkan, satu buat Tonros untuk mengcover para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi di sisi lain lihat di arah bottom lane, minion mulai bergerak, mereka mencoba mendistraksi supaya para pemain dari tim RRQ gak ada yang bisa mendefense di arah bottom lane. Bahkan RRQ Hoshi di arah top lane sana juga terdorong dari segi minionnya. Pak Pulung dengan keuntungan 1 inhibitor turret yang bolong, Gigi yang ompong, membuat Onyx Esports benar-benar sangat cuan di arah bottom lane, Pak Pulung. Ada celah yang bisa mereka maksimalkan sebaik mungkin dan bisa menciptakan celah lagi di arah yang berbeda. Inilah yang dimaksimalkan oleh pemain dari Onyx. Sementara Hayabusa yang masih melakukan farmingan. Ada wave minion yang begitu banyak memancing agar pemain RRQ Hoshi mau ke bagian atas untuk membersihkan wave tersebut. Lalu disitulah aksi penyergapannya nih, Ji. Oke, benar sekali. Tapi lihat, para pemain dari tim Onyx Esports mereka bakal melakukan team fight 5 versus 5 di menit yang ke-21 ini. 21 menit sudah terjalani. Dan bahkan ingat, Resurrection untuk kembali lagi hidup di line of down ini sangatlah besar. Yang overturn telah dikeluarkan, tidak ada combo. Albert menunjukkan belakang men-trigger kalau misalnya di sana ada seorang cewek. Karena lihat ada lambang di atas kepala Albert membuktikan warning. Tenot dari seorang cewek di sekitar sana, Pak Pulung. Iya, udah ada warning dan itu harus mereka pahamin. Tapi Kiboy memberanikan diri, seorang diri loh di depan dengan ID Jektor, tapi malah langsung dibalaskan begitu aja. Nah, Kiboy-nya mulai aja hampir aja bisa tertangkap nih, Oji. Ya, sebenarnya banget, tapi ternyata di sana Albert masih coba untuk dapetin purple buff. Mereka bakal coba untuk team fight. Kiboy gak ada flicker. Ini bakal menjadi pertanda lumayan buruk karena mereka bakal harus pulang dan reset kembali. Kalau bahasa di in-game-nya, retreat, initiate retreat, Pak Pulung. Balik kayak gitu ya. Tapi sekarang dengan 59.455 poin HP dari tubuh Lordnya ataupun 60.125, inilah yang akan mereka perjuangkan. Akan kemanakah larinya Lord ini? Sementara itu pertempuran akan kembali terjadi, masih dikejar dengan Battle Force-nya. Sementara itu flame shot-nya, tapi udah berhasil langsung mendapatkan Kara Parsha. Kekurangan 1 player yang akan menguntungkan untuk arah Onyx Esports. Ada Shadow Kill juga, R7-nya udah langsung menghilang, tapi ada Immortal yang pecah. Hanya saja di backup dengan Phantom Execution dan juga masih bisa bertahan sejauh ini, Oji. Oke, Albert gak berhasil mendapatkan seorang shot, tapi shutdown dipotong begitu saja oleh Bang Sin di belakang sana. Bang Sin
membayarkan konten kesalahannya di game yang kedua. Lihat, ditempel habis, bahkan semua absorb damage yang diberikan para pemain dari tim Onyx Esports membuat Bang Sin berdaya sekali. Bang Sin kuat tak terkalahkan di garis depan, dan Lord kali ini harusnya menjadi milik seorang Albert. Petrus ke sekarang belakang, Push menjadi pilihan, dan bahkan Falling Sabon Ezreal. Cewek gak bisa masuk lebih dalam lagi, dan Kisi di Kiwi masih bisa menyelamatkan Push, tapi Push gak punya immortality. Wise decision from Albert, tapi itu gambling yang sangat besar, Profesor. Yes, dan bahkan kali ini dengan kehadiran dari Lord yang sebenarnya tidak akan ada di kontes sama sekali, ini akan menjadi Lord selanjutnya untuk RRQ Hoshi, Pak Pulung. Yap, itu dia Lordnya. Cuman dari wave minion coba lihat. Ini antara 3 lane ini semuanya merah loh wave minionnya. Dimana wave minion di Ratu Hijaunya tidak terlihat sama sekali. Sambil menunggu kehadiran dari Drian dan juga San, dipastikan mereka berlima siap untuk menerima serangan RRQ Hoshi bersama dengan satu Lord yang udah dipastikan full atribut nih Waji. Ini bisa kita lihat di sana, bahkan coba niatnya untuk ngebaing biar Sanse dapetin orange buff dengan cepat, tapi ternyata dengan adanya keberadaan dari seorang VYN langsung cewek membuat decision untuk mengambil orange buff tersebut. Ini membuat dari tim Onyx Esports sepertinya bakal dengan sigap untuk melakukan defensif. Lordnya sudah mengamuk, udah yiha menuju inhibitor turret jarak top lane sana. R7 berada di gas depan, ada seorang VYN di depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk bertahan begitu saja. Sepertinya Sans nggak mau main masuk aja. Albert fokus di arah midnya. Mereka pengen dapetin 2 inhibitor. Mereka ingin membayarkan kembali sesuatu yang tidak mereka miliki. Tapi lihat Tyra Redja. Panther sekarang belakang bakal menumbangkan seorang cewek. Immortality-nya pecah dan bakal shutdown from Bang Sin. Tapi dari belakang sana Albert bakal coba ditumbangi. Seperempat darah terakhir. Immortality dimiliki. Tapi ternyata Sans gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dipukul mundur seorang Boots yang bukan temennya Dora. Kali ini berhasil menyelamatkan hari dari tim Onyx Esports, Papulu. Sama-sama kehilangan inhibitor turret. Walaupun jumlah dari Onyx sekarang udah ada 2 inhibitor yang berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Ada masing-masing satu player yang udah berhasil di pick off begitu juga. Ini dia dari real-time win probability by Samsung Galaxy S Series. Ada 78%, tapi Tyrant Rage-nya langsung aja connect dan juga mengakibatkan Kiboy langsung terpentok ke arah sebuah dinding. Tapi pertempuran di area yang berbeda juga langsung tercipta. R7-nya masih bisa kabur dengan ada satu Brave Fighter. 4 player Onyx pun masih bisa mempertahankan satu base turretnya, Oji. Wow. Bahkan Lord yang selanjutnya. Ini udah 3 Lord tercipta di Lane of Dawn. Masih belum bisa menembus backline dari tim Onyx. Tapi Onyx sudah kehilangan 3 giginya. Ompong yang dimiliki dari Onyx dan bahkan keuntungan yang dimiliki Onyx tadi berbalik jauh. Jadi kerugian milik mereka yang harus mempertahankan 3 lane yang berbeda dari Super Minion yang benar-benar mengamuk ketika menit ke-26, 40. Yap, sementara ini Onyx Esports juga mereka memiliki defense yang sangat-sangat kuat. Pertempuran Royal Derby ini sangat gila sekali. Ini kita nggak tahu sampai ke depannya apalagi akan terjadi, apalagi akan mereka keluarkan, siapa lagi akan melakukan kesalahan dan dikonvert menjadi sebuah advantage untuk sebuah tim yang bisa memanfaatkan hal tersebut dan menjadi sebuah kemenangan. Kita lihat aja semuanya udah mulai stick together, nggak ada lagi yang berpikir cukup jauh. Seperti Adrian langsung masuk ke dalam rumputan, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari hal tersebut, tapi langsung dibalaskan aja. Udah ada double force langsung melemparkan juga ke R7, karena R7 sekarang udah masuk ke dalam perlukan dari beberapa player Onyx Esports. Terpisah peperangan Yoji, R7 langsung dihilangkan itu aja Oji. Dibalikan bakal Albert tertangkap dan bakal lihat Phantom juga sudah gak bisa keluar. Terus mencoba untuk menyelamatkan hari, tapi ternyata menuju ke arah belakang. Albert down dan ini bencana untuk tim RRQ Hoshi menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx Esports kali mencoba untuk memaksa Bang Sin untuk pulang. Lihat dia bisa diberikan dari seorang setelun sakit PYSF dan T. Tapi ternyata lethal counter membuat seorang PYN gak bisa bergerak. Atau Buffer Force, Bang Sin masih bisa selamat. Dan di sisi 5 pemain Onyx menuju lawan 2 dan ini bencana. Royal Derby akankah dimenangkan oleh tim Onyx Esports? Claim versus everybody seperti gak bisa bertahan. Dan di sisi Onyx Esports memenangkan laga Royal Derby dari para raja Papulung. Bermain all out dan again wipe out dihasilkan. Ini dia leg yang kedua, di mana leg yang pertama juga dimenangkan oleh Oni, tapi leg yang kedua pun menjadi milik mereka. Berarti